Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang ini sangat menarik ya bagi saya. Dan ini juga sangat penting untuk kita simak bagaimana seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan dia akan berhadapan dengan Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma ini kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen, yang pada dasarnya apa yang dia bawakan itu pasti bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi Ustadz Suma ketika setiap argumentasi dan narasi yang dia bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya yang dibawakan oleh hamba Tuhan tersebut. Maka dari itu saya berharap untuk kita semua bisa menyaksikan, menyimak, mengikuti video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga bisa dicerdaskan dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Tiba dihamilkan atau ada pemberitaan sebelumnya? Pemberitaannya oleh malaikat Gabriel. Itulah firman yang diantar oleh Gabriel kepada Maria. Tuhan Bapa mau engkau hamil. Itu firman. Apa yang terjadi? Hamil. Bang. Oh, enggak langsung hamil saat itu. Itu kan informasi yang diberitakan engkau akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Apakah itu firman. waktu itu udah melahirkan? Itu firman kan? Melahirkan Maria belum. Benar nggak bahwa yang diantar oleh Gabriel itu adalah firman? Berita, kabar Ya, itulah firmannya. Bukan, Bang. Sama seperti ketika Anda mengatakan, seperti ketika Anda ingin mengatakan kepada bini, aku ingin makan nasi. Firman itu keluar dari mulut Anda. Apa yang terjadi? Istri Anda masak nasi, masak beras, jadilah nasi. Yesus, firman diantar, aku ingin wanita bernama Maria itu hamil. Firman itu disampaikan melalui Gabriel. Gabriel datang menyampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Berproses hamil dia. Itu Bang, gini saya luruskan. Jadi Yesus itu bukan firman. Bener. Dengar ya Bang. Kabar berita yang disampaikan Gabriel itu untuk memberitakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Belum mengandung. Itu firman itu. Supaya dia nggak kagetan gitu loh. Nah itulah firman yang disampaikan oleh Gabriel. Bukan. Halo. Iya, Gimana itu sih? bukan berarti firman itu jadi pada waktu Gabriel ngomong itu lantas Maria hamil, bukan. Bukan seperti itu. Ya, maksud saya kepada Maria. Pemberitaan Gabriel kepada Maria itu statusnya adalah firman Tuhan. Yesus sendiri bukan firman Tuhan, tapi efek daripada firman Tuhan. Jadi bukan firman yang menjadi, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Bukan. Bukan. Itu bukan jadi yang keluar dari Tuhan. Enggak. Itu bukan iman kami, Bang. Gimana? Iman kami, Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang firman. Itu bukan pemahaman kami. Boleh Anda baca Yohanes 1 nomor 13? Ya, boleh. Bentar. Ya, silakan. Yohanes 1 ayat 13. Gimana tuh? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kan gitu. Oke, betul. Ini apa tuh? Oke? Makanya saya tahu nih, artinya bahwasanya maknanya bahwasanya siapapun, bukan hanya Yesus. Kita ini ada karena kehendak. Makanya Yesus dalam Matius 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus itu bukan firman. Yesus itu akibat daripada perintah. Enggak, saya baca dulu ayatnya ntar. Perintah. Biar supaya komprehensif ngeliatnya ya, Bang. Iya. Ini kelihatan ya? Iya, silakan. Ini ayat 13 ini yang saya warna biru. Kok begini? Oh, gue kira yang warna biru ini menjelaskan tentang ini, Bang. Taruh mana sih kursor gua? Taruh. Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Nih, menjelaskan tentang ini, Bang. Si anak-anak Allah. Inilah penjelasannya. Anak-anak Allah itu apa? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Tapi bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus disebut anak-anak Allah? Bukan. Yesus itu disebutnya apa? Ayat 18-nya. Anak tunggal Allah. Itu yang membedakan. Israel juga disebut sebagai anak sulung. Anak tunggal. Lebih bagus lagi Israel. Anak sulung apa, Bang?
Yesus ini disebut Ya anak Israel tunggal disebut Allah. sebagai anak sulung. Bang, Jadi anak gini. tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan karena dia adalah sang firman itu. Saya ini juga disebut anak-anak Ayatnya Allah. Juma kalau bilang Israel Disebut anak-anak Allah. anak sulung ayatnya Juma. Gak usah kepancing ke Kau kalau sisa belum dulu. kasih saya gitu Gak loh. apa-apa, ini loh. Ini membedakan Yesus itu disebut anak Korek, tunggal korek. Allah. Keluaran 4:22, Bung. Enggak, Adirion Huta Barat enggak pernah disebut anak tunggal Allah. Enggak pernah. Beda. Gitu loh. Kita ini disebut anak-anak Allah justru karena iman kita kepada Yesus Kristus. Galatia 3. Iya, coba ini jangan dilarikan dulu dari makna dari Yohanes 1:13 itu. Saya nggak lari, Bang. Ini saya menjelaskan lagi. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus itu Iya. Allah, bukan Yo, anak kamu. dengarkan. Malah Yang kan disebut disebut anak anak. Tuhan berdasarkan Amsal 3 nomor 11-12 adalah orang yang mendengarkan didikan. Jadi orang yang mendengarkan didikan Yesus, ajaran Yesus, boleh Anda mengaku sebagai anak Tuhan, boleh. Amsal Karena berapa? mendengarkan didikan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Oke. Jadi yang disebut anak Tuhan itu adalah mereka orang soleh, orang yang intim. Kalau kami menyebutnya orang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya, yang taat kepada perintah Tuhannya. Itulah anak yang soleh. Makanya kami di Islam disebut kekasih Allah, orang yang intim dengan Allah. Kalau di kalian anak Tuhan, kan gitu. Oke, ini tadi Nah, jadi Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita semua ini ada karena keinginan Allah yang menginginkan, bukan terlahir dengan sendirinya. Allah yang menghendaki, sama seperti Yesus. Yohanes 8:42. Betul. Aku datang bukan atas Keluar. kehendakku sendiri. Betul. Kan gitu, Bang. Aku keluar Gitu. dan datang dari Allah karena dia adalah sang firman. Kita itu nggak pernah disebut keluar, Bang. Abang pernah nggak disebut keluar dari Allah? Pernah nggak? Loh, Allah. dengarkan Yesaya 55 nomor 11 itu apa itu? Itu firman. Iya, makanya segala sesuatu makhluk itu semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan. Apapun yang itu, keluar mau itu. dia ayam, mau dia sapi, mau dia kodok, semua keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa firman, tanpa instruksi dari Tuhan. Makanya di Mazmur 33 nomor 9, Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Ayo. Ya, ini, Bang. Bentar. Nah, Baca. tadinya Yesus tidak ada. Allah memberi perintah kepada Maryam untuk hamil. Hamil, ada Yesus kemudian. Kan gitu. Ya, bentar, Bang. Iya, silakan. Yohanes 8 ayat 42. Ini bagus loh. Abang ini Bang Cuma ini bagus. Teliti dia. 8 ayat 42. Yes. Nih. Kata Yesus, jikalau Allah nih ya. Nih ayat 42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah dari Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Disebut aku keluar. Inilah sang firman yang dimaksud di ayat Yesaya 55 ayat 11. Bahwa firman itu Jadi gimana? keluar dari mulutku. Inilah Yesus itu adalah sang firman. Aku keluar dan datang dari Allah. Makanya Iya, yang sama. keluar itu adalah dia sebagai sang firman. Kita bukan firman, Bang. Ada yang itu bukan firman. Matius 4 nomor 4. Ada. Ini dulu. Jadi ini clear dulu ya. Jadi benar ya. Kita ini bahwa firman. aku- Aduh, adik saya ini gimana? Bang, Matius 4 nomor Bang, 4. Kita ini juga firman, bukan cuma Yesus. Bang, enggak dong. Masa abang disebut kalam? Masa abang Boleh disebut beda. Kalam dengan Beda. firman itu beda. Iya. Jadi abang Kalam firman. itu sifat. Firman itu perkataan atau Jadi kalimat. abang jadi Ah, abang itu gitu loh. firman. Ya Serius, kita ini Bang? ucapan. Kita ini ucapan efek daripada kalam. Ketika Tuhan menghendaki maka kita ada. Maka kita ini adalah kalimah. Di mana disebut kalau abang itu adalah kalimah? Nah, kan jelas innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena Allah menghendaki. 1 Yohanes 1 nomor 13. Jangan situ dong, Bang. Matius Jangan- 4 nomor 4. Jangan ke Yohanes. Jangan ke Yohanes dulu. Kalau menurut Islam itu abang itu adalah kalimah. Itu dari mana disebut? Loh, kan kalimat itu perkataan kan? Kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup berkata. Kenapa? Nah. Kenapa yang disebut kalimatullah itu hanya Isa? Saya nggak pernah Ya, karena- lihat baginda Muhammad dengarkan. disebut kalimah. Saya nggak. Oh betul. Jadi dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu kalimah. Kenapa ditegaskan sebagai kalimah? Karena untuk menghindari tuduhan-tuduhan orang Yahudi yang menganggap dia adalah anak haram. Padahal dia hamil dan dilahirkan atas kalimah perintah Tuhan. Tuhan yang mau Maria dalam keadaan perawan tidak disentuh lagi-lagi hamil. Maka dikatakan itu atas instruksi dari Allah kalimah. Terus abang mau Ah. menyebutkan kita pun disebut semua kalimatullah, gitu? Yes, kita semua ini berasal dari kehendak. Tidak ada manusia tercipta bukan karena kehendak Allah. Tidak ada. Oh, wait. Saya tahu. Tapi abang itu disebut Ah. kalimatullah bukan? Kun fayakun. Segala sesuatu ciptaan di atas muka ini berasal dari kehendak Allah. Dengerin pertanyaannya kalimatullah atau bukan kun Baginda fayakun. Muhammad, iya. Baginda Muhammad disebut kalimatullah bukan, Bang? Kita semua ini berasal dari firman. Baik. Baginda Muhammad itu kalimatullah bukan?
Tidak disebutkan langsung secara spesifik dia adalah kalimatullah. Siapa yang Karena disebut beliau berasal dari ayah dan ibu. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai kalimatullah karena dia tidak ada ayah, tapi atas kehendak Allah langsung ibunya hamil. Allah yang memerintahkan, kan gitu. Berarti yang disebut kalimatullah hanya Isa toh? Yang disebut langsung, yes. Yang nggak disebut secara langsung? Memang ada. Semua ciptaan itu berasal dari kalimat. Matius 4 nomor 4. Bisa dong, Bang. Oke. Nggak boleh kayak gitu Kan dong, gitu. Bang. Loh, Nggak boleh kayak gitu dong. Yang disebut kalimatullah itu yang saya tahu Isa. Tapi abang Iya, karena justru dia- meninggalkan loh. Iya, Gimana? karena dia ada ibunya hamil tanpa sinah. Mm-mm. Ya, maka Yang Allah cuma- Allah itulah Subhanahu wa kenapa taala disebut pasang kalimatullah. badan. Iya, Allah itulah pasang badan. Yes, bahwa ini terjadi karena Allah menghendaki. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia juga berasal dari kalimat kun Tapi fayakun. pernah nggak disebut kalimatullah? Loh, kalimat itu apa, Bang? Dek? Loh, iya, kata kun toh. Kalau menurut Islam kun itu iya, kalimat. kun itu apa? Benar. Iya, kun. Jadilah. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah perkataan jadi maka jadi, kan gitu. Iya, tapi kenapa cuma Isa yang disebut kalimatullah? Kenapa? Karena dia Hah? dituduh sebagai anak hasil zina. Makanya disebut Maka Allah kalimatullah. pasang badan. Tidak, itu berasal dari perintahku. Ibunya hamil itu kan aku yang menghendaki. Itu dari kalimatku. Allah pasang Iya. badan di sana untuk membantah tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunya. Oke. Muhammad juga disebut kalimatullah. Kita semua ini disebut kalimat. Kita ini semua adalah perintah, instruksi, kehendak dari Allah. Yang saya tahu ya, Bang. Yang saya tahu nih, hanya Isa yang disebut kalimatullah. Hanya Isa. Saya Iya, nggak bilang karena- Isa itu Yesus ya. Saya nggak bilang. Dengar. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan inna masalah Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nabi Adam juga sama dari kalimat juga. Bukan disebut kalimatullah nggak? Ya, dia tidak disebut kalimatullah karena dia tidak dituduh sebagai anak zina. Kenapa abang bilang dia itu semua orang manusia kalimatullah? Kalimat Kalau itu disebut apa? Isa, Kalimat itu kan perkataan. Kalimat itu kan perkataan Tuhan, instruksi, kehendak. Adam alaihissalam berasal dari kalimat kun fayakun. Makanya dikatakan semisal penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Tuhan hanya mengatakan, maka dia jadi. Gitu loh. Jadi, Nah, itu kalau abang kalau tidak menerangkan aja. percaya ke Al-Qur'an, baca Matius 4 nomor 4. Mungkin itu bisa membantu untuk percaya sama Quran. Tapi kan saya percaya nih Quran kan ilmu, jadi bisa dikritisi. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Samanya dengan Yesus. Beda dong. Sama. Beda. Loh. Yesus Ini itu kan- dalil. Ini Matius 4 nomor 4. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebentar. Ayo. Nih, Setiap manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sama kita, Bung. tidak Gitu loh. ada lagi nih Bang. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 nih Bang. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Pekerjaan seperti apa, Dek? Nih di ayat 3-nya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena apa? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Penciptaan itu sudah selesai. Finish di hari itu. Jadi nggak ada lagi ngomong kunan tuh nggak ada. Jadilah nggak ada. Nggak ada lagi. Bahan bakunya yang selesai, Bukan, tapi penciptaan selesai. produknya itu berlanjut. Bukan, Ini data Matius 4 nomor 4. Ini jelas kok. Kita nggak perlu berasumsi. Jadi kita ingin Penciptaan mengatakan selesai. bahwasanya berdasarkan pengakuan Yesus, manusia diciptakan serentak semuanya gitu. Kan tidak. Berhenti disebutnya. Jadi kita jangan bilang oh itu cuman ininya itu enggak berhenti artinya cukup. Stop. Penciptaan itu selesai karena segala yang sudah ada dan yang akan ada itu sudah diciptakan pada hari itu. Jadi bukan tiap hari Tuhan menciptakan, enggak. Ya kita ini ada dari mana, Dek? Ya dari lahir beranak cucunya Adam kan. Jadi kita ini bukan ciptaan. Loh, ciptaan dari kenapa kita disebut ciptaan? Bukan berarti Tuhan itu menciptakan kita dibentuk dari tanah, bukan. Karena potensi kita potensi yang ada di dalam diri kita itu sudah tercipta di dalam diri Adam dan Hawa dengan ovum dan spermanya. Nah, terus yang tadi yang dikatakan Yohanes 1:13? Enggak, ini kita ngomongin dulu tentang ini, Bang. Jangan Yohanes 1:13 dulu. Itu kan tentang anak-anak Allah. Ini kita ngomong tentang penciptaan. Tentang kata kun, kan kun itu kan di dalam dimensi Islam itu kan tentang penciptaan, toh. Nah, kalau bagi kami, kun itu jadilah maka jadi itu udah nggak ada lagi. Itu sudah berhenti. Makanya Yesus itu nggak pernah disebut kun. Dia disebut firman-Nya itu bukan karena Bapa ngomong kun, baru ada Yesus, enggak. Loh, karena penciptaan itu berhenti dari segala penciptaan. Loh, ini kok bisa ini ayatnya? Abang nggak Jadi percaya, kita nggak ini percaya. manusia belakangan ini bukan ciptaan. Loh, potensi kita, loh jangan ketawa. Potensi diri kita itu sudah ada di dalam diri alam, di dalam diri Iya. Adam. Dari sperma dan Berarti- ovumnya Adam dan Hawa. Iya, berarti kita ini bukan ciptaan. Loh bukan dong, loh kita ini kan nggak dibentuk dari tanah lagi.
Loh, Adam itu kan dibentuk dari tanah dan diberi nafas. Apakah kita seperti itu? Enggak. Enggak. Jadi yang dikatakan menciptakan segala sesuatu itu salah. Loh iya, menciptakan segala sesuatu. Nah, kita ini potensi di dalam potensi ciptaan kita itu sudah terdapat di dalam diri Adam melalui sperma dan ovumnya. Nah, kita ini hasil beranak cucu lah dan penuhilah bumi itu. Kejadian 1 ayat 27 atau 28 lupa. Kita itu disebutnya dilahirkan, bukan diciptakan dalam arti kita dibentuk dari tanah lagi. Enggak perlu ngapain. Ya, Kan udah ada. ciptaan itu kan artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Betul. Kan gitu. Betul, Nah, makanya enggak sengaja nah, seperti kita itu ini juga, dari Bang. sesuatu menjadi ada. Berarti kita ini adalah Jangan. ciptaan yang Itu teologi berproses. populer sebenarnya, Bang. Itu Emang teologi buka populer. itu Pak Rion. Adam itu kok bukan dari yang tidak ada. Dia dibentuk dari tanah. Ada tuh, tanah itu udah ada. Dibentuk dari tanah menjadi manusia, dihembuskan nafasnya. Bukan Ya, berarti jadi kita tanah bukan itu- ciptaan. Anda bukan ciptaan. Adik saya ini bukan ciptaan. bukan seperti itu jawaban saya. Saya bilang potensi Aduh. potensi penciptaan diri saya itu sudah diciptakan di hari ke-6 itu, Bang, di dalam diri Adam. Saya bilangnya seperti itu. Kenapa Iya, kok kita bahan disebut bakunya ciptaan? kita ada diciptakan alam semesta ini. Tapi Berarti dari tidak ada menjadi ada itu adalah kondisi yang diciptakan dengan Kaitannya segala begini. sesuatu yang ada gitu. Kaitannya, jadi tidak ada lagi istilah manusia itu diciptakan dengan kata kun. Karena kun itu sudah terjadi dalam diri Adam. Kita itu adalah Bagaimana beranak dengan cucu. Mazmur 33 nomor 9? Kita apa? Ya. Mazmur 33 ayat 9. Allah memberi perintah maka semuanya ada. Berarti Betul. ketika Allah memberi perintah kan itu menjadi ciptaan baru. Ini loh, yang kejadian itu kan Nah. perintahnya Tuhan. Nah itu dia. Firman-nya Tuhan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi Iya. perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Iya, Nah sekarang pada saat semuanya Adam itu dicipta, apakah kita pada saat Adam dicipta apakah kita sudah ada? Aderion sudah ada. udah potensi yang ada dan yang akan ada itu sudah ada di dalam penciptaan itu semua. Di dalam diri Adam itu, yaitu melalui sperma dan ovumnya sperma dan ovumnya Hawa. Makanya Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah kelahiran. Penciptaan sudah selesai. Ini kan tadi kan sudah saya kasih ayatnya, Kejadian 2 ayat 20. Manusia pertama udah selesai diciptakan. Yes. Manusia akan tetap diciptakan dengan cara dilahirkan kan gitu. Dan ini saya bukan Adam tanpa diciptakan dalil. dari tangan Berhenti. Tuhan sendiri. Bentar, Bang. Setelah itu Berhenti. kemudian Tuhan menciptakan makhluk berikutnya dengan cara Berhenti. dengan cara dilahirkan. Lahir itu adalah caranya datang ke muka bumi. Tapi kelahiran itu adalah proses daripada ending daripada hasil daripada ciptaan. Kita ada akibat ciptaan. Kalau kita tidak diciptakan kita nggak ada. Saya bukan Itu bilang kuncinya. saya itu bukan ciptaan, Bang. Tapi Nah udah kalau gitu. dengar udah dulu, Bang, selesai dengar berarti. dulu. Ngopi dulu kita berarti. Jangan dipotong. Potensi penciptaan kita tuh sudah diciptakan di dalam diri Adam. Makanya disebut di Kejadian 2. Entar lu, Bang, jangan dipotong. Kejadian 2 ayat Ya 3 ini udah kan benar jelas. itu. Belum. Potensi yes. Makanya kita bukan manusia pertama. Artinya, lah ini kan kaitannya dengan kata kun, Bang. Jadi Iya, iya. proses kun-kunan itu jadilah itu udah nggak ada lagi. Udah berhenti. Udah nggak ada, berhentilah dari segala pekerjaan penciptaan itu nggak ada lagi. Jadilah Aderion, maka Aderion jadi nggak ada. Adanya beranak cucu. Itu loh. Ya terus Ya terus ya berarti ya kita bukan, Yesus itu datang bukan dari proses kun, menurut Alkitab kami, bukan dari proses jadilah maka jadi, nggak ada itu. Itu dalam konsep Islam oke, saya hargain. Tapi dalam kekristenan itu nggak ada Bapa jadilah Yesus maka Yesus jadi, nggak ada. Itu. ya kalau di Yesaya 55 nomor 11 kan sama kun fayakun itu juga. Iya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku kan gitu. Jadi proses kun itu berlanjut. Ketika kemudian Tuhan menginginkan sesuatu itu terjadi, maka dikatakan jadi maka jadi. Iya, ini kan firman semua segala ciptaannya kan oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ya konteksnya itu. Dia tidak akan gagal dan betul penciptaannya itu nggak gagal. Ada terjadi karena firman, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Ya benar. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kupendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, inilah juga disebut kenapa Yesus bilang aku keluar dan datang dari Allah. Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Yaitu Bapa, dia itu adalah sang firman yang keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 tadi, Bang. Jadi yang keluar itu ya firman itu. Beda dengan kami, kita nih manusia, ada nabi-nabi itu sudah jadi manusia baru diutus. Yesus itu sang firman diutus, makanya jadi manusia. Tapi tadi katanya kita sudah ada semua. Berarti posisi kita sama seperti Yesus. Maksudnya gimana? Kan kita tidak diciptakan, berarti sama seperti Yesus. Kita nggak dicipta. Enggak ada saya ngomong berarti kita kita bukan juga diciptakan. Bukan. Tidak Maksud dari ada kalimat. proses. Bang, jangan digituin, Bang. Tidak ada manusia itu diciptakan, Aderion itu diciptakan dengan kata kun. Saya nggak bilang Aderion bukan ciptaan, tapi potensi ciptaan yang ada di dalam diri Aderion sudah diciptakan di dalam diri Adam. Tadi kan saya bilang gitu. Saya nggak bilang begitu mengklaim juga diri saya Yesus, bukan kan? ciptaan.
Loh, Yesus beda. Begitu Loh, juga memang Yesus kan. beda. Yesus itu tidak lahir dari Bedanya di Adam. mana? Tidak dari sperma dan ovum. Waduh. Makanya dia lahir bukan dari kelahiran. Bukan Tapi kenapa kelahiran dari sperma dikatakan dan di dalam Roma berasal dari sperma Daud? ovum. Loh, benih ilahi kok. Karena Mesias itu disebut anak Daud. Benih ilahi. Loh, Bang. Sejak kapan Daud jadi ilahi? Dengar. Dengar dulu, Bang. Ngaco Karena nih, yang mulai ngaco benih ini. Daud, benih Daud memang Mesias itu disebut anak Daud, anak Abraham. Itu pemahaman umum. Orang-orang tahu itu. Kenapa disebut benih Daud? Iya. Memang yang Kalau kita melihat 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16 inilah yang dimaksud dengan anak Daud. ya kalau kita melihat dari sisi Yesus, anak Allah, anak Adam, kan gitu. Turun sampai kepada anak Eli. Berarti mereka-mereka yang disebut di rentetan nasabnya Adam, nasabnya Yesus, itu anak Tuhan semua. Berarti anak pertama di situ adalah Adam. Benar nggak? Lukas dan Matius itu dalam menuliskan Toledot Yesua, menuliskan tentang silsilah untuk membuktikan bahwa benar Yesus ini adalah anak Abraham, anak Daud. Di Lukas itu beda. Itu di kitab Matius. Kalau di Lukas kenapa ditarik dari Adam? Karena dia memang dari manusia. Dia benar-benar manusia. Itu Ya, maknanya. berarti Adam ini juga anak Tuhan. Anak pertamanya Tuhan itu Adam. Bang, saya ini juga disebut anak-anak Allah. Nah, itu dia berarti. Nah, berarti Agak. posisi kita sama dengan Yesus berarti kan? Yesus itu beda dong, Bang. Saya itu bukan firman. Yesus itu disebut anak tunggal Allah yang menyatakan Ya siapa itu kan diri cuma Allah yang itu kan tidak cuma kelihatan. julukan aja. Bukan. Dia diberi julukan karena andek apa Sama misalkan seperti misalnya Yakub, dia juga anak sulung, kan gitu. julukannya disebut anak tunggal Allah. Anggap itu julukannya, Bang. Itu karena dia menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Dialah sang Nah, dia yang firman menafsirkan, ini. dia menjelaskan. Loh, menjelaskan gimana maksudnya? Dia yang menjelaskan tentang Allah itu siapa. Bukan. Kan begitu di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 1:18. Ya, tidak ada yang dapat melihat tetapi Yesuslah yang kemudian menjelaskan, mengeksegesis, menafsirkan tentang Allah itu sendiri. Bukan. Bang, bukan menafsirkan. Dia menyatakan kalau menafsirkan itu kitab. Enggak, dengar dulu, Bang. Original Kalau teksnya mengatakan begitu kok. bukan menafsirkan kok. Mana ada di mana? Kalau eksegesis itu apa? Enggak, penafsiran. Iya, Yesus yang menafsirkan tentang Tuhan itu siapa. Yesus yang menafsirkannya kepada manusia. Kita enggak. Dialah yang mengeksegesis. Kok eksegesis? Yohanes 1 ayat 18, dialah yang menyatakan. Bukan menyatakan, tetapi menceritakan, menerangkan, Bukan menerangkan, dibuat menjelaskan. menjadi nyata. Exegomai dalam bahasa Yunani. Gini dong. Jadi Yesus itu ketika dia datang, dia menyatakan, dia menjelaskan, dia menerangkan, dia yang menceritakan, mentafsirkan. Tuhan itu seperti ini loh, dia tidak bisa dilihat loh, dia maha kuasa loh, dia maha mendengar loh, dia nggak bisa dilihat loh. Itu yang dinyatakan, itu yang Beda sama diceritakan Allah. Yesus. Kalau Gitu Allah loh. kan memang bisa dilihat kan, belum terlihat aja, bukan nggak bisa dilihat, belum terlihat. Nah kalau Ya. ini disebut Allah Alam semesta ini itu sudah merupakan tidak terlihat bukti. sampai selama-lamanya, Bang. Nah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itulah sang anak ini, sang firman ini. Iya. Ini Nah, yang bukan menyatakan begitu, Allah bukan. yang Anda tidak keliru kelihatan. kalau gitu deh. Kita- Keliru. Kok keliru sih lu? Saya Tidak ini seorang bukan pun apa. yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah ini yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakan, dialah yang menjelaskan, dialah yang mentafsirkan tentang Iya. Allah itu. Makanya Bukan dia menyatakan dirinya, oh inilah aku Allah, yang kalian salib itu adalah Allah. Bukan. Dia yang menceritakan, menjelaskan, exegomai. Dia menjelaskan. Jadi ketika Yesus bercerita, Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kemudian Allah itu maha besar, Allah itu maha melihat, Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Dia menjelaskan tentang hakikat Allah, hakikat Tuhannya. Dia tidak mengatakan ketika dia lapar, itulah Tuhan yang lapar. Ketika dia tidur, itulah Tuhan tidur. Bukan begitu. bukan. Itu Ya, itu gitu pemahaman dong. Abang yang salah dan yang harus saya luruskan sebagai saya pemimpin Exegomai. kitab ini. Original teksnya Sebentar. exegomai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa dia disebut gambar Allah? Karena Allah itu tidak kelihatan. Dialah yang menyatakan yang tidak kelihatan. Menjelaskan. Menjelaskan itu bukan ini loh, Bang. Kalau ada menjelaskan itu punya kesan ada kitab. Nah, dia menjelaskan kitab. Itu Dia menjelaskan firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan untuk aku katakan. menjelaskan Aku sampaikan. itu menjelaskan itu konteksnya Quran. Memang Quran itu yang diturunkan kitab. Nah, Jadi Bang, exegoma ini apa? menjelaskan Coba. Quran. Original teksnya di situ mengatakan exegoma itu artinya apa? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes. Yohanes 1:18. Baik. Udah jelas kok tuh Yohanes 1:18 menyatakan. Oh, itu terjemahan Indonesia. Itu kitab kita yang di negara ini. Coba original teksnya dulu. Iya, terus masalahnya apa kalau saya pakai kitab LAI? Gini, Masalahnya di Nggak ada mana? masalah, nggak Ya usah kalau nggak ada masalah ya udah, ngapain dipermasalahin sama kamu?
Ini bukan ngomong Gimana? Ini, Bikin kopi dulu, bikin kopi santai. Nah, ini bukan coba. menafsirkan Ya. kitab, menafsirkan firman, bukan. Yesus itu dia yang menjelaskan, menceritakan tentang Sang Bapa itu kayak mana dia, hakikatnya seperti apa, wujudnya kayak mana, sifatnya kayak mana. Gimana? Yesuslah yang menjelaskan itu semua. Di mana lah apa penjelasan Yesus terkesan apa sama Allah yang nggak kelihatan itu gimana wujudnya? Coba. Nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi untuk berarti mengetahui kita- Allah, biarkan Yesus yang menjelaskan Allah itu Iya, seperti bagaimana? apa. Bagaimana Yesus menjelaskan Bapa yang Dia nggak tak kelihatan itu terlihat, gimana? kan Seperti gitu. apa? Tidak ada yang pernah melihat dan mendengarkan suaranya, kan gitu menurut Yesus. Lantas apa penjelasan dia? Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Bapa Iya, itulah yang mengetahui kapan kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Loh, ini ngomong Sementara- tentang visuality. Sementara yang Visual. diimani teman Kristen, Yesus yang disunat inilah Tuhan itu sendiri. Kan keliru. Tarik situ. Gini loh, Bang. Enggak, saya mau meluruskan ya buat Gitu loh, teman-teman. Dek. Enggak gini, saya jelaskan. Eksigoma itu jelas loh. Dengar, menyatakan Bang, karena Tuhan itu tidak kelihatan, beda dengan Abang. Kalau Tuhannya Abang kan belum kelihatan. Bukan nggak kelihatan. menyatakan bahwa Yesus tubuhnya itu ada, lantas Tuhan itu tubuh Yesus, itu bukan. Menjelaskan, mentafsirkan, menerangkan, menceritakan. Itu maksudnya Yesus. Data Tidak dari Yohanes seorang- 1:18 ini. Gini, tidak Ah. seorang pun yang pernah melihat Allah. Artinya Adam, Musa, semua you name it, tidak bisa melihat. Nah, Betul. yang pernyataan-pernyataan diri Allah yang muncul kepada nabi-nabi itu pun ya anak tunggal Allah ini yang menyatakan firman itu, Menjelaskan, bukan menyatakan, menjelaskan. bukan menjelaskan. Contoh. Original contoh. teksnya apa? Nggak, contoh, sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Contoh pada saat Tuhan iya. menyatakan dirinya kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1 di Memra, Mamre kok Memra, di Mamre, itu kan Tuhan menyatakan dirinya, tapi dalam bentuk wujud manusia. Nah, itulah yang disebut dialah yang menyatakan, itulah disebut Memra. Firman itulah yang menjelaskan, bukan berarti Tuhan itu bentuknya manusia itu. Enggak, Tuhan itu enggak berbentuk. Nah, Tidak gitu dong. kelihatan. Kan dikatakan dalam Keluaran 33:20. Ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yesus dipandang. Malah ketika Yesus dipandang, yang memandangnya yang membunuhnya, kan gitu. Sementara Keluaran 33:20, yang memandang Tuhan yang mati. Kalau di Yesus, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati, kan gitu. Berarti exegomai itu artinya bukan menyatakan, tetapi menjelaskan, menceritakan. Kalian tidak bisa melihat Bapa, tapi sabar, akulah yang akan menceritakan Bapa itu seperti apa. Itu maksudnya. Bukan seperti Benar itu, nggak? Bang. Bukan, salah. Jadi maksudnya pernyataan- maksudnya ketika Yesus jadi maksudnya ketika Yesus dibunuh, Bapa yang dibunuh gitu. Bukan. Tidak gini, Bang. Nah, gitu Tidak, dong. benar. Yohanes 1 ayat 18 ini bukan hanya terjadi di zaman masa Yesus. Di zaman masa nabi-nabi pun memang tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anak tunggal Allah yang duduk dalam pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan, Dialah yang menceritakan. Sekinahnya Hasem, sebentar. Sekinahnya Hasem, wujud pewujudan atau kehadiran Tuhan di dalam orang-orang Israel itu dalam bentuk awan, tiang awan, tiang Alam api, semesta you itu name it. adalah sekinah, pernyataan Tuhan ke Itu kita. bukan Bang. Itu adalah si firman itu sendiri yang menyatakan. Itulah sekinahnya Hasem. Makanya di dalam Targum Onkelos disebutnya pernyataan itu selalu dengan kata memra. Jadi kesempurnaan Firman. fisik kita itu adalah wujud sekinahnya Tuhan. Begitu dia menyempurna, saking sempurnanya dia menciptakan alam semesta ini begitu sempurna. Gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, dialah yang menjelaskan, menceritakan Bapa itu lebih besar, Bapa itu. Ini bukan di Gitu. zaman Yesus tok, di zaman seluruh Iya, seorang pun. betul. Termasuk Ketika- Adam, Bang. Termasuk Betul. Adam sekalipun. Betul. Jadi nggak Tuhan nggak menyatakan cuma terbatas diri. di dalam waktunya zaman Yesus. Betul. bukan. Tuhan menyatakan diri dengan cara seperti itu, melalui tabir, perantaraan malaikat, kemudian melalui mimpi kepada para nabinya, berbicara dengan penglihatan para nabinya. Itu betul. Musa melihat api. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan lagi berkomunikasi Dia menjelaskan. kepada dia melalui api. Menjelaskan kitab kan? itu. Itu menjelaskan kitab nggak? Kan bukan. Iya, Tuhan itu menyatakan dirinya dalam bentuk maka Musa tiang awan dan menjelaskan tiang Tuhan itu. api gitu loh, Bang. Musa menjelaskan esensi hakikat Tuhan itu seperti apa, kan gitu. Makanya muncul Keluaran 33 nomor 20 itu. Musa itu bukan anak tunggal Bapa. Yang menyatakan anak tunggal Bapa yang tidak kelihatan itu adalah sang firman. Musa itu bukan firman, Bang. Yesus disebut anak tunggal karena memang dia satu-satunya nabi yang datang pada saat itu kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan begitu. Big fat zero, salah besar. Ibrani 1 Jadi ayat gimana? 2. Dengar, ini lihat. Yang disebut anak ini, lihat. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anak yang seperti apa? Apakah kemanusiaan Yesus tok? Bukan. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, oleh anaklah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ya, oleh firman. Anak Iya. ini merujuk pada firman, Bang. Iya, kata siapa? Anak ini, kata kitab saya. Apa kitabnya Paulus? Loh,
Bang, abang nggak boleh seperti itu kalau berdebat. Saya itu Nggak bisa, deh. Nggak bisa deh, nggak bisa. Ngeledek kita me Paulus. Bukan Itu begitu. kitabnya orang Kristen itu. Iya, itu kitabnya orang Kristen tapi pakai itu catatan semua. Katolik Anda jangan Iya. rendahin begitu. Kodek, sabar. Jadi gini. Kita juga harus memperhatikan pesan-pesan Yesus akan datangnya pengajar-pengajar palsu yang datang dari kalangan itu sendiri. betul. Kan gitu. Memang Nah, sekarang kalau palsu. kalau kita narasikan hal ini berdasarkan dengan akal sehat kita, apa mungkin seperti itu adanya? Apa gimana? Ya, coba anda kata adik saya ini baca coba apa yang tadi katakan bahwa segala firman itu dari Dialah segalanya ada. Nah, apa mungkin Yesus yang menciptakan itu? Yang dimaksud segala firman artinya sumber segala sesuatunya itu adalah perkataan Tuhan. Inilah yang saya jabarkan di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, termasuk Yesus. Coba di dalam Yohanes 8:42 apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah Yesus mengakui sendiri? Berarti dia bukan firman. Dengar dulu. Bukan itu yang saya jelaskan tadi, bukan. Itu pemahaman yang Kalau salah. firman itu kan maha berkehendak, betul nggak? Dengar dulu, Bang. Abang itu telah tunggu. menyimpulkan perkataan saya dengan salah karena itu perkataan saya. Sebentar dulu, saya luruskan. Yang dimaksud dengan anak di sini, Abang, itu adalah sang firman karena oleh anak inilah Allah telah menjadikan alam semesta. Tentu bukan kemanusiaan Yesus, tapi dia sebagai sang firman inilah Allah ini menjadikan alam semesta ini melalui anak ini, melalui firman. Nah, sekarang apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Kan tidak. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Itu yang disebut firman. Hakikat firman itu berkehendak dia, sementara Yesus kan tidak. Berarti dia bukan firman. Dia adalah hasil daripada firman. Kok kamu malah abang ini gitu loh, mengenolkan apa yang saya omongkan, mengenolkan apa yang sudah saya jelaskan dengan tegas. Anak itu merujuk pada firman. Kok sekarang abang bilang? Iya, makanya enggak. Saya ingin mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa harus berhati-hati terhadap semua narasi yang ada di kitabnya. Karena kenapa? Memang ada sesuatu yang Yesus pesan, hati-hati, waspada. Ya, Kan gitu. Nah, abang ini memang bertanggung jawab dengan omongannya, bukan bertanggung jawab dengan kitab saya. Kitab saya ini adalah untuk tugas saya untuk mengetahui menjelaskan itu, kepada abang. untuk mengetahui itu, apakah firman itu maha berkehendak? Itu dulu poinnya. Apakah? Apakah firman itu maha berkehendak? Firman itu kehendaknya itu dari Bapa, asal mulanya sumbernya itu. Berarti Yesus bukan sang firman itu. Karena yang disebut sang firman, dialah yang maha berkehendak. Itu baru dibilang sang firman. Yesus itu bukan sang firman. Dia tidak maha berkehendak. Lihat dulu, Bang. Yesaya 55 ayat 11. Kita baca. Silakan. Ya. Inilah makanya Tritunggal itu dijelaskan di sini juga di dalam Yesaya ini ayat 11. Nih. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ini ku di sini siapa? Merujuknya. Allah kan? Allah toh? Bapa toh? Anggaplah Bapa. Firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, Bapa itu yang menghendaki firman itu diutus. Tetap yang disebut sumber itu bukan firman tapi Bapa. Nah, firman inilah kehendak Bapa. Firman, kehendak, firman. Gitu loh. Inilah kenapa Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku karena dia adalah sang firman itu. Kalau dia sang firman itu berarti dia datang atas kehendaknya sendiri. Karena dia firman. Di sini kan firmanku itu atas melaksanakan kehendakku. Iya, ini firman, Bang. Harusnya Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri kan? Kalau dia adalah sang firman. Berarti dia bukan sang firman. Loh, bagaimana? Firman itu justru kehendak Bapa nih. Jadi ada firman, ada sumbernya. Sumbernya itu adalah Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Makanya disebut firmanku melaksanakan apa yang ku kehendaki. Oke. Nah, sekarang Yesus apakah berkehendak melakukan apapun yang dia mau lakukan? Kehendak Bapa. Nah, berarti Bapa lah sang firman. Yesus bukan sang firman. Kok Bapa sang firman? Gimana sih? Di sini nih, firman ini, Bang. Coba dulu baca baik-baik ya. Kita sebagai manusia dulu dah. Lihat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ku-nya ini siapa? Allah. Firman ya, firman kan. Bisa dibedakan toh. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke. Iya itu berarti sini siapa? Firman toh. Iya di sini. Oke. Tetapi apa nih? Firman kan? Tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ku-nya di sini siapa? Ya Allah. Berarti Allah berkehendak. Firman itu yang melakukan kan? Iya, jadi maksudnya gini loh. Itu dia makanya maksudnya gini. Bentar dulu, ini gue penginjilan ini. Bentar dulu Bang, Yohanes 8. Makanya Yohanes 8 ayat 42. Gue nggak mengharap Babang untuk percaya sama gue kok. Tapi gue biarin kasih tahu untuk teman-teman gue. Makanya di sini Bang,
Yesus ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia, siapa itu dia? Yaitu firman. Yang atas ku kehendaki, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yaitu firman ini yang keluar. Keluar dari mulutku. Aku keluar dan datang dari Bapa. Dia langsung firman itu. Clear ini. Abang ini nggak perlu percaya sama saya. Tapi ini saya hanya menjelaskan masalahnya kitab saya. maksud yang keluar dari mulut itu perintah loh. Firman, bah, kok perintah sih? Firman. Loh, kehendak yang keluar, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Coba, Apa yang dia di- kehendaki dia lontarkan. Jadi matahari, jadi bulan. Nggak bisa dia. Jadi mataharinya batal jadi. Enggak, itu maksudnya. Bukan kemudian firman itu adalah esensi firman yang ada di dalam dirinya itu keluar menjadi makhluk, bukan. Yang di sini keluar dengan tekstual kok. Demikian Iya, firmanku. ketika- Dengar dulu, Bang. Dengar. Yang keluar di sini firman atau kehendak? Yang keluar, ayo. Firman, Ya, kehendak, kenapa- terlontar instruksi. Aku mau Maria hamil. Salah loh, Bang. Abang baca apa reading komprehensifnya salah. Firman Loh, bisa itu kayak yang gitu. keluar, dengar dulu, Bang. Firman itu keluar atas kehendak Dia yang mengutus sang firman ini. Firmanku itu yang keluar. Yang disebut firman yang keluar bukan kehendak. Justru firman itu keluar karena kehendak. Iya kan Tuhan Bukan kehendak dengarkan yang Mas, keluar. coba. Mazmur 339 itu. Korelasinya itu di situ. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yang ini dulu, jangan kemas. Iya, perintah Yang- ketika perintah itu keluar dari mulut Tuhan, ketika perintah itu keluar tidak ada yang bisa membatalkan, semuanya Ya. jadi. Yang keluar itu bukan perintah, firman. Ini lihat ya, firmanku yang keluar kok jadi perintah. Iya, Loh, kok Tuhan dengarkan. Bagaimana mungkin saya kasih analogi. Kita ini punya bawahan. Ketika kita menghendaki sesuatu itu terjadi, kita tinggal mengucapkan, kerjakan ini. Saya mau 3 hari selesai. Itulah firman yang keluar dan itu akan terjadi. Kenapa? Yang Karena keluar kita itu berkuasa, kehendak kita kamu punya atau bawahan. perkataan kamu? Yang keluar itu perkataannya Allah Kehendak- atau kehendak Bapak? ke- Keluar kan Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu yang keluar, disebut Kehendak firman itu tidak yang bisa keluar. Betul, makanya disebut firmanku Yes, yang keluar. instruksinya. Makanya Instruksi yang keluar. Firman itu yang Firman, keluar, bukan perkataan. kehendak. Nah, itulah makanya. Perkataan yang Yesus keluar. ngomong, sebab Eh. aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Firman itulah yang Sorry, kok disalah. Firman itulah yang keluar atas kehendak Allah. Tuhan memberikan instruksi. Maria hamil. Ke Maria hamil sih, nanti dulu ke Maria hamil itu dulu. Itu Tentang firman aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar yang nah sekarang apakah Yesus yang terlontar dari mulut Tuhan? Tidak, perkataan yang terlontar, firman. Iya, bukan ke manusianya toh yang keluar. Bukan ke didengarkan manusianya. oleh Gabriel. Ini bagus, Gabriel mendengarkan perkataan itu, dia sampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil, lahir, tercipta manusia. Kemanusiaan Yesus itu yang dimaksud aku keluar dan datang dari Bapa itu bukan kemanusiaannya, tetapi Dia sebagai sang firman. Makanya firman itu Waduh, mengambil rupa keliru. manusia. Sebentar dulu, Bang. Makanya Keliru kemanusiaan itu. Yesus itu keluarnya dari rahim Maria. Keliru itu. Tapi firman Jadi itu firman sebagai itu firman adalah itu instruksi ide Tuhan yang dilontarkan kemudian untuk mencapai tujuan, maka Tuhan menguraikan informasi itu kepada makhluknya. Aku ingin hari ini hujan deras. Keluar. Keinginan itu keluar kemudian. Itulah yang Keinginan terjadi. keluar? Nah, Kok keinginan bukan keluar? berarti alat Bang. yang melekat pada diri Tuhan itu yang terlontar keluar. Mulutnya yang melepaskan diri dari badannya sehingga menjadi manusia. Bukan gitu. Duh, Tetapi kok keluar? kehendak Tuhan yang ada pada diri Tuhan, dia lontarkan kepada ciptaannya sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu terjadi sesuai dengan instruksinya. Dia berhak. Gini. Makanya Mazmur 33 nomor 9, dia membeli perintah maka semuanya ada. Gini loh, enggak. Abang ini saya nggak akan memaksakan abang ini percaya apa yang saya omongkan. Tapi saya Saya hanya juga mengerti- tidak. Saya hanya mencoba untuk mengorek sedikit ini akal tentang kita utusan, gitu. Bang. Iya baik. Ini tentang utusan, makna utusan. Ini kan Yesus kan, sebab Dialah yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah? Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaannya. Justru karena firman itu diutus keluar dan melakukan kehendaknya, dia menjadi manusia, Abang. Nah, oleh karena itu Bukan kemanusiaan Yesus yang diutus, bukan. firman yang keluar itu diutus. perkataan yang keluar. Iya, itulah yang diutus. Itulah yang diutus. Perkataan itu yang diutus disampaikan oleh Gabriel. Nah, inilah Perkataan yang itu. diutus. Firmanku itu yang keluar dari mulutku. Lihat nih, ini kita biasa ini. Demikian Iya, firmanku. perkataannya keluar dari mulutnya disampaikan kemudian oleh Gabriel kepada Maria. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Begini ya, teman-teman. Gitu loh. Bentar, Bang. Karena dia Gini, berasal dari firman. Gini loh, teman-teman, sebentar. Teman-teman muslim. Saya ini bukan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu diutus. Ya, jadi kamu itu nggak usah teriak-teriak kencang-kencang di kuping saya kalau Yesus itu utusan adek. Memang utusan.
Kecuali saya tuh menyangkal Yesus bukan utusan. Kalian boleh teriak gitu. Nah, tapi yang mesti dijelaskan utusan yang seperti apa itu perlu dijelaskan. Utusan yang lahir tanpa ayah. Utusan, dengar, yang keluar, firmanku inilah yang diutus keluar dan melakukan kehendaknya yang lihat ini. Makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah. Firman itulah yang keluar, yang diutus, bukan kemanusiaannya. Beda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu mesti jadi manusia dulu baru diutus. Yesus itu justru jadi sang firman, itulah diutus, makanya jadi manusia. Itu saya nggak minta kalian percaya omongan saya kok. Sama Alkitab enggak. Saya hanya menjelaskan Alkitab ini sendiri. Itu Bang. Jadi jangan orang Islam, Adrian, Yesus utusan. Lu memang iya. Iya, dia itu utusan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika Tuhan berfirman, firman-Nya yang ucuk-ucuk sifatnya, yang adalah kalamnya itu yang terlontar, bukan. Tetapi kehendaknya, aku layaknya saya nih. Saya mengatakan, aku pingin beli motor, kan gitu. Aku pingin beli motor. Bukan berarti motor itu adalah aku, tetapi kemudian dari perintah, instruksi yang keluar dari mulut saya ini, bawahanku kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadirkan motor itu. Ya. Maka motor itu mengatakan, aku ada karena kehendak daripada Bang Suma. Makanya gini Bang, gue kembali lagi ya, gue hanya mengabarkan apa yang gue imanin. Enggak bilang iman kalian salah nih. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah ini dibedakan nih. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anak yang nggak disebut nabi. Yesus tuh nabi betul, cuman yang disebut diutus itu adalah anaknya. Karena zaman dahulu yang diutus nabi, tapi zaman sekarang itu anaknya yang diutus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia, bukan oleh nabi. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana ada nabi menjadikan alam semesta? Tentu sebagai Dia adalah sang firman, itulah yang diutus. Gitu loh. Saya hanya menerangkan. Itulah yang nggak dipahami saudara Juma ini, teman-teman. Sampai situ yang nggak dipahami sayangnya. Iya gitu loh. Gue nggak maksa loh Bang tentang apa. Nggak ada gue ngomong Quran sama sekali nih. Jadi tapi kalau kalian mau ngotot nggak bisa. Ini kan kitab saya. Tentu saya dong yang punya kompetensi untuk menjelaskan. Bukan kalian. Kalau kalian ngotot terus ya nggak bisa. Begitu juga dengan saya. Saya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan Quran. Kalianlah yang menjelaskan itu. Saya mendengar. Iya, poinnya kalau ngotot terus ya nggak usah nanya, itu aja. Jadi menurut saudara Yesus itu sang firman. Bukan menurut saya, bukan menurut saya. Kenapa dia tidak paham berkehendak? Bukan saya, loh. Kehendak itu Bang, itu kan sudah dijelaskan tadi Pak. Loh, yang namanya firman itu yang berkehendak, yang memiliki firman itulah yang kemudian maha berkehendak. Yang maha berkehendak itu mengadakan sesuatu dengan berfirman. Iya memang begitu, benar. Nah, memang begitu. Berarti Yesus itu hanya perkataan sudah gitu. Dijelaskan. Nah, dia bukan sang pemilik perkataan. Dia bukan tadi sudah dijelaskan sama Bang Firman itu. Ini bukan cuma saya menjelaskan. Ini saya pakai ininya. Saya pakai ayatnya. Firman bagaimana itu mungkin? justru Coba Anda lihat di dalam Markus 11. Apa ketidakberdayaan Yesus di sana? Apa yang dia tidak tahu kapan buah ara. Berarti dia bukan sang firman. Enggak, firman itu bukan kehendak sendiri keluar. Dia firman ini keluar, firman itu keluar itu atas kehendak yang Allah itu. Nah, itu sekarang begini, firman itu perkataan, perkataan maha berkehendak. Bukan firman maha berkehendak. Firman itu perkataan. Adalah Tuhan itu. Nah, yang berkehendak adalah Tuhan. Yesus itu bukan yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Yesus dia adalah makhluk yang berasal dari firman. Kan begitu. Dengar. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, perkataan yang menjadi manusia, betul. Karena sang kalam menginginkan Maria hamil melahirkan seorang anak. Betul. Nah. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yes, perkataan Tuhan yang tadinya perkataan Suma yang tadinya mengatakan, "Masak nasi, tolong masak nasi." Maka apa yang terjadi? Nasi itu ada. Dimasak oleh bini saya. Nah, nasi itu berasal dari perkataan masak nasi lagi, masak air biar mateng. Ya, masak air. Kan gitu. Jadi Yesus itu berasal dari firman, yes, betul. Tapi dia bukan firman. Loh, kok bukan? Yesus itu bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman, Bang. Gini loh. Yang walaupun dalam Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah perkataan gitu. Iya, bukan berasal dari perkataan. Dia itu adalah firman itu sendiri. Wahyu 1 ayat 8. Gimana sih, Bang? Aduh, firman itu apa sih? Firman itu apa? Perkataan kan? Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu manusia. Yang dikatakan perkataan itu adalah katakan kepada Maria ini dia hamil. Definisi firman itu adalah kejeniusan, kepintaran, hikmat dan daya Allah itu. Apakah kejeniusan Allah ini berubah menjadi manusia? Saudara Ju. Sehingga ketika dia menjadi manusia, apa yang kita lihat? Dia tidak tahu kapan buah ara. Ini yang disifati oleh firman. Tidak, firman itu Mazmur 3:39. Firman itu melaksanakan melakukan apa yang diperintahkan. Tadi kan tertulis gitu, Pak.
Oh tidak, yang mau Tertulis terjadi begitu. itu diinstruksikan. Misalnya Tuhan menginginkan dunia ini terbelah dua, maka Kan terlontarlah tertulis firman. gitu, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh bumi. Bapa. Tuhan mengatakan, wahai bumi, terbelahlah menjadi dua. Maka firman yang keluar ini melaksanakan tugasnya, kemudian benar-benar bumi terbelah dua. Kalau tidak terjadi berarti batal perkataan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan Jadi berarti masak Tuhannya yang air lagi kan kemudian- nih? Masak air biar matang lagi kan Bukan nih? berarti Tuhannya yang kemudian yang turun menjadi bumi terbelah dua, tidak. Ya. Jadi kan sudah jelas Pak, ya firman itu berasal dari Bapa. Ya. Itu kan dijelaskan. Iya, firman berasal dari Bapa, memang betul. Iya. Nah, Ya sudah, apa- selesai. sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Firmannya Dari Bapa atau bukan? dari Bapa, melalui firmannya. Bapa. Berarti kedudukan daripada Yesus dengan alam semesta ini sama-sama berasal dari Bapa. Oh, mana sih? Oleh firman Beda. Tuhan yang dijadikan nggak gini bang, kami tidak pernah memisahkan antara Tuhan kami dengan firman-Nya. Itu tuh Oh, itu iya, betul kan? betul. Antara firman dengan Tuhan tidak pernah terpisah. Jadi jangan bilang Betul siapa itu. adik yang menciptakan bumi ini, Tuhan atau firman Tuhan? Lu Tapi nggak bisa, Yesus itu ini satu. bukan firman. Sama seperti abang Yesus kalau ini nyanyi. bukan firman. Abang kalau nyanyi, yang nyanyi itu Zuma atau suara Zuma? Kan sama, ini sama gue, itu gue itu. Enggak. Sama Ya, bang. yang bernyanyi saya. Ah, Setelah saya bernyanyi dengan keadaan saya yang mampu bernyanyi, terlontarlah suara yang keluar dari mulut saya. Saya. Apa Berarti yang nyanyi keluar siapa? dari mulut saya itu bukan saya. Jadi yang nyanyi itu abang atau suara abang? Abang Suma yang nyanyi. Iya udah. Ya, Bang Di Suma suara yang abang nyanyi. itu, abang Iya, itu. sudah selesai. Suara abang. Nah, itu sekarang yang apakah nyanyi. suara saya itu adalah saya? Gitu. Apakah suara saya itu adalah saya? Penyanyi. Suara Bang Zuma kan enggak, penyanyi tetap disebut Bang Zuma. Betul. Yes, betul sekali. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini adalah milik kepunyaan Allah. Betul. Suara itu adalah milik kepunyaan Bang Suma. Tapi suara itu bukan Bang Suma. Suara itu adalah hasil daripada sifat yang dimiliki Bang Suma, mampu bersuara. Itulah Kemampuan yang ada pada diri dijelas. saya mengakibatkan lahirnya suara. Suara itu bukan Bang Suma, tetapi Itu- sesuatu pribadi baru yang terlontar dari sifat yang dimiliki Bang Suma, yaitu mampu bersuara. Clear kita di situ. Itulah yang dijelaskan oleh iman kekristenan dengan gamblang dan tegas, bahwa firman itu adalah Allah. Bisa dibedakan antara firman dengan Allah, itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu cuma ada iman Kristen yang menjelaskan itu. Iman yang lain nggak ada itu. Iman kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Ya firman sama Allah bisa Gini, dibedakan kok. Mana firman, mana Allah. Tapi itu nggak bisa dipisahkan bang. Cuman Jadi Kristen gini, yang jadi mengenal gini. itu. Jadi kalau di Islam itu gini, di Islam itu ibaratkan Allah memiliki sifat. Sifat salah satu yang dimiliki oleh Allah itu adalah kalam. Kalam ini adalah kemampuan berkata-kata. Ya. Jadi ketika kemudian Allah mampu berkata-kata, kata-kata yang ada kemudian terlontar dari mulutnya itu bukan dirinya, tapi adalah hasil dari pabrik yang ada pada dirinya. Disebut kalam. Sama, saya analogikan kepada Bang Suma. Bang Suma punya sifat. Bang Suma dan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu sifatnya Bang Suma adalah mampu berkata, maka sifat mampu berkata Bang Suma itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Tapi sifat berkata, mampu berkata-kata. Dari sifat berkata-kata inilah kemudian menghasilkan perkataan demi perkataan. Dan perkataan demi perkataan yang terlontar dari mulut Bang Suma itu bukanlah Suma. Itu adalah individu baru. Oke, saya paham bang. Saya mencoba memahami apa Oke. maksud abang. Tapi saya Oke. nggak masuk di logika saya nih. Coba dulu bantu saya. Bagaimana abang bisa menyebut berkata-kata itu adalah sifat? Kalau Karena sifat pada itu saya diri tahu gini. Nggak, kalau saya tahu tuh sifat itu Kemampuan. ya maha pengasih. Kemampuan. Itu ability namanya, bukan adjektif. Kemampuan. Itu ability. Kemampuan berkata-kata. Itu bukan sifat. Bang, kalau Kemampuan berkata-kata. Itulah disebut ability. Nah, oke. Kemampuan. Berbeda dengan Kemampuan. sifat. Iya, itu bukan sifat. Kemampuan ya kemampuan. Sifat ya sifat. Sifat itu maha pengasih, maha penyayang. Itu sifat. Kalau Maha kemampuan, berkata-kata Adirion juga itu bisa adalah main bola. sifat. Adirion jago main biliar. Nah, itu kemampuan, bukan sifatnya. Bukan sifat Adirion main biliar. bukan. Kemampuan berkata-kata, kemahakuasaan untuk melontarkan suatu perkataan itu adalah sifat. Sifat kemahakuasaan untuk berkata. Tidak disifati oleh batu, tidak disifati yang lain. Itu bukan sifat. Nah, itu. Kemampuan itu bukan sifat, bang. Itu menurut logika ya. Menurut logika Ya. yang normal. Oke, itu oke. Menurut saya. Bang. Saya gunakan itu agar bisa dipahami saja. Jadi kemampuan yang melekat pada diri Bang Suma, yaitu kemampuan untuk berkata-kata kemudian yang melekat pada diri Bang Suma. Kemampuan berkata-kata itu tidak bisa kemudian menjadi individu baru. Tidak bisa keluar dari Bang Suma. Sifatnya Tetap abang melekat itu pada Bang Suma. baik, sifatnya abang itu cakap dalam berkata-kata, itu cakap sifat. Tapi kalau kemampuannya kemampuan, sifatnya sifat. Nah, itu Iya, Saya bingung. sama seperti saya 55 nomor 11 itu. Tuhan memiliki sifat, yaitu kalam, Mana kemampuan berkata-kata. Nah, kalau dikatakan bahwa kemampuan berkata-kata itu melepas dari Tuhan, itu apa namanya? Tuhannya dipenggal berarti. Sementara itu tidak disifati. Tuhan itu tidak mensifati seperti itu. Makanya ketika Yesus dikatakan dia berasal dari firman, itu tidak salah. Tidak salah.
Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah kalam, adalah Allah itu sendiri, itu baru keliru. Contoh misalnya saya Dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah Saya analogikan, firman jadi manusia. ya, kita juga datang dan keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Sama ketika saya analogikan Allah, Tuhan itu ibaratnya gini ya. Ini contoh. Allah itu ibaratkan seperti kendaraan misalnya, taruhlah motor. Kemudian sifat berkata-katanya itu adalah knalpot. Dari knalpot ini keluar suara, instruksi, memerintah, keluarlah suara dari knalpot. Ketika keluar suara dari knalpot melahirkan asap. Di mana Yesus di situ? Asap. Maka asap ini berasal dari Masa knalpot sifat gimana sih bang? Ini sifat knalpot. Enggak, ini analogi. Ini analogi. Maka asap ini berasal dari knalpot. Pada mulanya dari knalpot. Analogi Bapak, analogi Bang Suma makin kacau kalau Nah, kayak begitu. coba ketik pernyataan Yesus apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Coba. Benar. Berarti dia bukan dia bukan ini Bapa. bukanlah Allah. Dia bukan Bapa. Dia itu adalah Sang Betul. Firman itu. Oh, bukan. Dia itu adalah Salah. Sang Firman itu, di mana Bukan, Bapa salah, mengutus salah. anaknya karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Salah, sehingga salah, ia salah. mengaruniakan anak yang tunggal. Firman-Nya ini yang diutus. Salah. Kalam tidak bisa terpisah, mulut Dengan tidak jelas bisa kalau terpisah Tritunggal, dengan manusia. Kalau oneness belepotan Ah. pasti ngomong sama Bang Juma nih Pak. Analoginya adalah mulut tidak mungkin berpisah dari manusia untuk menjadi individu baru. Nggak mungkin. Itu analogi sederhananya. Jadi yang saudara-saudara saya, Anda katakan Yesus itu adalah mulut Tuhan. Segala sesuatu yang jadi oleh karena dia. Salah. Yesus itu bagian daripada sesuatu yang diadakan dari mulut Tuhan. Jadi bukan mulut Tuhan yang terlontar. Katakan itu Bukan mulut Shalom. Tuhan yang Saya- terlontar. Saya tanggapi dikit kata-kata Suma, bisa nggak? Iya, silakan. Iya, jadi Asal jangan kesurupan aja. Walah, kau yang kesurupan kok. Baru masuk. Jangan kan gitu, kau nih, Bang tahu Juma ini gitu, baik negative kok. thinking. Jangan kan gitu, kan Jangan gitu. nasihat Nah, baik kamu kok langsung bilang ditanggapi. kesurupan ke saya. Ya kan kamu selalu Nah, kayak diam gitu. aja. Mana-mana Ya kesurupan. tenang aja, kau jangan bilang begitu. lanjut, Bang Rema. Thinking banget. Wira. Lanjut, Ya. kesurupannya lebih Ya, duluan. jadi kau bilang itu kan Canda itu, Yesus Bang itu Juma. bukan Allah. Firman itu bukan Allah. Kalau di Alkitab sudah sangat jelas Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Jadi apa yang kamu katakan salah. Itu aja. Jangan kau bilang kita yang salah. Itu yang kedua. Terus tadi kamu katakan bahwa anak Allah yang tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, di dalam original text itu mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Jadi original text itu mengungkapkan ya. Nah, apa yang diungkapkan atau dinyatakan? mengungkapkan. Iya, sudah saya posting tuh di bawah ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Itu satu, ada 3 penyataannya, tapi satu dulu saya sampaikan. Itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Jadi eksistensi Allah adalah roh. Jelas, Yesus? ya. Ya sebentar Yesus? dulu. Ya sebentar, kau jangan potong lah. Ya. Jadi Allah itu roh. Nah, kalau eksistensi Allah itu roh, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman adalah Allah, berarti Allah itu adalah roh. Firman juga adalah roh. Jelas ya? Yesus? Nah, sebentar. Yesus itu inkarnasi. Oke? Inkarnasi. Allah berinkarnasi, nuzul menjadi daging. Oke? Siapa dia? Firmannya yang Anda bahas dengan Bro Ade itu. Firmannya yang Terus kenapa dia tidak menjadi berkehendak? daging. Sebentar Bang Suma. Ya firmannya yang berinkarnasi menjadi daging. Jadi daging ini dari mana? Jelas Mulut. dari surga. Makanya Tuhan Yesus bilang dia dari atas. Kamu dari bawah. Jelas ya? Itu yang pertama. Jadi dia itu adalah Allah itu sendiri sesuai dengan Masa Yohanes mulut 1 ayat Tuhan 1. berinkarnasi Firman jadi itu manusia? adalah Allah. Sebentar dulu. Kau itu salah makanya. Kita luruskan kau itu, ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda itu dari pertama itu salah. Kalau Anda sengaja berarti Anda menyerongkan firman itu. Karena firman itu berbunyi jelas seperti itu. Oke, itu tanggapan saya dulu. Sebentar Ya, saya tanggapi. Kalau Anda mengatakan berinkarnasi, berarti mulut Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, gitu maksudnya. Saya jawab ya. Ya. Inkarnasi, jelas ya. Inkarnasi itu beda dengan penciptaan. Inkarnasi itu jelas di dalam pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu implementasinya. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Ya, Roh Allah yang Maha Kuasa itu akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Itu pengertiannya hati-hati loh. Ada kudus, ada anak Allah. Ya, jadi kalau kudus itu pasti apa? Kudus artinya dipisahkan ya. Jangan salah lagi ya. Enggak, Berarti apakah dia mulut terkontaminasi. Ya, apakah mulut Tuhan Sebentar, yang bro, berinkarnasi bro. menjadi manusia? Ya, sebentar bro, sebentar. Jadi inkarnasi ini sudah jelas diberi pertanda bahwa anak darah itu akan melahirkan. Berarti ya firman ini itu harus melalui inkarnasinya, harus melalui proses kelahiran manusia. Manusia biasa. Dia ya 9 bulan 10 hari. Makanya pada waktu dia lahir dia disebut anak manusia, punya silsilah.
Nah, supaya apa? Dia lahir melalui proses kelahiran manusia. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa? Untuk pencurahan di Bukit Golgota. Menanggung manusia, ya kan? Untuk neomolog. Lari ke sana nanti kita. Ya, sebentar dulu. Lari supaya kau ke tahu neomolog inkarnasi nanti. itu. Nah, Orang jadi bahas firman ini. sebentar dulu. Gimana sih katanya ini? Udah dengar? Ya, jadi pada waktu dia berinkarnasi. Jadi knalpot berubah jadi asap gitu. Makanya ini kan begini loh. Inkarnasi itu ada dua Kan sumber suara ini, sumber suara kamu jangan ngomong menginkarnasi nih. dulu. Kau jangan ngomong dulu. Kita jelasin dulu. Kau kan tanya Alkitab di sini, bukan Al-Qur'an. Inkarnasi itu ajaran Kita Hindu. jelasin. Ya. Jadi begini. Iya, berarti knalpot inkarnasi begini, menjadi asap. sebentar dulu, pada saat dia itu firman itu menjadi daging, dia melalui proses kelahiran Firman menjadi manusia. daging. Oke, seperti Berarti biasa. knalpot jadi Siapa asap. dia sebenarnya? Kalau kita lihat proses inkarnasi itu, siapa menjadi siapa? Sangat jelas kan? Yotevave menjadi Yesus. Ya kan? Wih, Apa menjadi mantap. apa? Sebentar dulu. Apa Ini menjadi ajaran dari mana apa? lagi? Lah kau ini mau diajarin, emangnya kau lebih tahu? Knalpot jadi asap gitu Sebentar maksudnya. dulu, makanya Baca kau Yesaya tenang 55 dulu. nomor 11 Saya perjalanan mau suci masuk ke Anda. knalpot itu yang kamu bawa pakai pikiranmu. Ya, jadi apa menjadi apa? Apa ini yang sering diperdebatkan? Yang imaterial, Mazmur yang 33 nomor 9 coba yang Anda baca. yang firman itu Baca adalah baik-baik. roh. Dia menjadi daging, menjadi Memperkhotbah, benda, tapi kapasitas menjadi daging. ilmu nggak Nah, ada. daging Susah ini. ini dari mana? Berarti daging ini jelas dari firman. Nah, berarti firman knalpot ini yang jadi menjadi asap. daging. Berarti dia itu memang adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Berarti Oke? knalpot Sangat jadi jelas. asap. Sebentar. Gitu. Nah, sebentar. Oh, Kenapa dia bisa berinkarnasi? Itu ada dalam Filipi 2 ayat 678. Ya kan? Walaupun dalam rupa Allah. Ini saya mau beritahu, ya dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Kalau tidak itu dilakukan, Bahaya, Tuhan sebentar mengosongkan dulu. Gini, kau itu kalau kebenaran mau dijelaskan, kamu apa? Ganggu Kemana ada terus. kebenaran Tuhan Ya, mengosongkan kamu diri dulu. apa-apaan? Yang kamu ngomong itu sesat, salah semua. Saya jelas. Yang makanya tercatat saya jelasin. begitu Bang Suma. Iya, ya jelas kok. Jadi begini, kau diam dulu kalau gitu. Jangan ngomong, ya. Jadi pada waktu kalau dia tidak mengosongkan dan merendahkan diri, dia nggak bisa ditampung oleh dunia ini sekalipun. Ngeri kali Dia juga lah ajaran apalagi mau kamu ini. ditampung oleh rahim Maria, nggak bisa. Dia harus Kejam kali merendahkan lah diri kalian. supaya dia bisa menjadi manusia. Yes, katakan dua Sebentar kali lebih dulu, jahat. itu proses inkarnasinya. Nah, itu Knalpot jadi rahasia proses inkarnasi itu jelas dikonfirmasi di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Rahasia ibadah kekristenan itu inkarnasi. Jadi kalau kamu nggak terima inkarnasi, Ya, coba Anda kau ke laut jelaskan, aja. sudah. Ya, Saudara sudah, jelaskan jelas knalpot ya. jadi asap, coba jelaskan Kenapa knalpot jadi asap. itu kan pikiran sesatmu itu. Saya nggak pakai itu. Katanya Yang sang firman penting jadi Analoginya beda Bang Suma. Dan kita Bung, paham. kata Oke, silakan. dengarkan. Sumber suara itu adalah knalpot. Bagaimana ceritanya sumber suara ini menjadi asap? Coba. Bagaimana ceritanya? Itu Ini yang kamu berdasarkan Yesaya proses 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Coba. Kau itu ya katanya saya mau tanggapi. Kau diam dulu. Ya, coba knalpot jadi asap gimana ceritanya? Yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Lah, Bukan. loh, Yang Bapak saya itu jelaskan proses tadi inkarnasi. dengarkan. Nah, Anda inkarnasi mengatakan itulah. Bapak Sebentar dulu, kamu bilang pada mulanya kamu adalah jelasin. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Ampun, Allah. orang ini. Pada mulanya motor bersama-sama dengan knalpot. Oke? Knalpot itu bersama-sama dengan apa? Itu analoginya. Knalpot itu inkarnasi menjadi asap itu gimana ceritanya? Ya udah gini, analogi yang coba. kau bawa itu tidak cocok. Jadi kalau saya mau tegaskan bahwa yang kamu Ini bawa tidak cocok. Bagaimana Tuhan menjadi manusia, Bung? Tidak pas. Tidak pas. Bang, Knalpot sangat salah. menjadi asap itu tidak cocok. Sudah tercatat firman menjadi manusia Bang Bagaimana Suma. Iya, firman Tercatat, Tuhan Pak. menjadi Bang manusia. Suma, tercatat firman menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu Yesus dikatakan berasal dari yang kamu ngomong itu salah, ilustrasimu dengarkan. salah, analogi Yang itu benar salah. itu Dulu, adalah asap. Aduh, Silakan, satu-satu kawan-kawan. dulu. Satu-satu dulu, Bang. Coba. Gantian. Siapa dulu? Triwira. Pak Triwira selesaiin dulu, baru Bang Cuma gitu loh. Enak didengar. Jadi dia sudah selesai. Jadi gini. Jadi asap itu berasal daripada knalpot. Yesus berasal daripada Bapa. Tidak knalpot berubah menjadi asap, bukan Bapa berubah menjadi Yesus. Itu yang perlu saudara harus pahami. Suara yang keluar dari knalpot itu melahirkan asap. Firman yang keluar daripada Allah itu melahirkan Yesus. Itu baru benar analoginya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi Silakan. Bang Suman. Jadi yang Anda contohkan itu sekali lagi saya bilang itu bukan proses inkarnasi. Saya mendorong Anda secara tegas bahwa untuk membuktikan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah proses inkarnasi. Bahwa dia adalah firman itu yang menjadi daging. Dan itu dikonfirmasi di banyak ayat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi itu. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi mengenai eksistensinya terus. Banyak ayatnya. Tapi saya baru kasih satu ayat penyataannya. Jadi itu yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Kalau inkarnasi jelas, ya kan dia dari firman menjadi daging dan melalui proses dia melalui apa medianya proses kelahiran.
Ya kan, dia masuk di dalam rahim ini. Rahim inilah yang memproses dia sehingga dia menjadi daging. Supaya apa? Melalui 9 bulan 10 hari. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa darah suci itu? Yang ada nyawa itu, nyawa ganti nyawa. Untuk dicurahkan di bukit Golgota. Menebus manusia. Jelas. Ini jelas. Ini yang paling penting kalau kau supaya boleh tahu. Ya, supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah yang inkarnasi itu. Jelas Anda ya? memaksakan knalpot jadi Ya, asap. Anda memaksakan. Kamu yang memaksakan, yang salah kau paksakan mau pingin jadi benar. Ya nggak Loh, bisa lah. Yesus Oke? mengerti aku datang bukan atas kehendak Silakan, sendiri. yang teman-teman lain juga silakan. Jadi, Benar. Nggak ada yang itu loh. Silakan Bang Mati. Firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Betul, memang firman itu datang ke dunia atas kehendak Bapa. knalpot Itulah mengutus kenapa asap kami- untuk menjadi karbodioksida. Saya kurang sepakat dengan analogi seperti itu. Itu analogi gini, Bang. Nggak, gini. Itu aja Kita nggak lebih- sepakat. Bagaimana Tuhan mau jadi manusia? Bukan gini, Bang. Kita Parah. berbicara tentang ilahi, tapi kita analoginya knalpot. Ya nggak nyambung. Lah, kan Kalau ada knalpot asap, ilustrasinya asap kan ya jelas asap. tuh. Demikianlah Ilustrasi nggak firman-Ku bisa. yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kan gitu. Betul, yang disuruh itu apa? Yang disuruh itu adalah Ya, dengarkan. Yang disuruh ini Ya. adalah makhluknya. firman, Bang. Kok makhluk? Nah. Gimana sih Yesaya 55? Loh. Nah, kita- Nah, sekarang ketika dia menginstruksikan menjadi bumi, siapa yang diinstruksikan di sana? Bentar dulu. Alam Bumi semesta itu ini bukan kan? diinstruksikan. Loh. Instruksikan itu ya firman, Bang. Ntar. Kita Jadilah baca alam ya, semesta, baca. jadilah siang, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan. Baik. Maka yang diperintahkan Nah, siapa? firmannya yang menjadikan, ya yang diberikan firmannya yang melaksanakan. Firman yang melaksanakan. Beres. Firman yang melaksanakan Iya. kan perintah yang melaksanakan kemudian. Nah, apakah Iya. apakah kemudian Bukan. firman ini yang keluar dari dirinya ini melepaskan sifatnya, mulutnya Iya. keluar? Tidak kan? Gini. Kan pelan-pelan ya. Ini ya. Ini kita baca murni aja kita baca. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ku di sini kan Allah, firmannya firman kan begitu. Ia tidak akan kembali kepadaku. Ia di sini si firman kan, Bang. Tidak akan kembali dengan sia-sia, betul toh? Tetapi ia firman ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berarti yang kehendak itu yang keluar siapa? Yang ku kehendak ini kehendak kepada siapa? Kepada Ya, firman firman-nya. kan? Firman Ya, yang terlontar. firman itulah yang keluar, bukan ciptaan. Firman itu bagaimana bukan ciptaan, Bang. Makanya di Yohanes 8 ayat 42, sebentar dulu, Bang. Taruh, Bang, maaf, Bang. Iya, Tolong. silakan. Yohanes 8 ayat 42 ini teman-teman gue juga ngomong buat teman-teman Kristen kok. Bukan cuma buat lo, Bang. Nih, makanya Yesus ngomong, "Aku keluar dan datang dari Allah dan aku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Ini yang dimaksud dengan firman. Oke, Firman saya- inilah yang diutus kehendaknya, ku kehendaki, dialah yang keluar. Oke. Gitu ya, Bang. Oke. Jadi saya juga merubahnya ya. Di sini kan kata dabar. Saya baca tanpa menafsirkan. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi perkataanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini perkataan. Nah, sekarang saya mengeluarkan perkataan, perintah. Maka perintah saya ini karena saya berkuasa, maka ditunaikan oleh yang mendengarkan. Kan begitu? Terkait dengan Yesus, berasal dari firman, malaikat Jibril datang menginformasikan instruksi dari Tuhan, perkataan Tuhan. Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Semua jadi. Nah, apakah kemudian yang terlontar dari perkataan Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri? Kan tidak. Tapi makhluk yang kemudian terjadi disebabkan karena Tuhan yang menghendaki. Perkataan, aku mau kau hamil. Tidak akan kembali perkataan itu sebelum terlaksana apa yang diperintahkan. Hamil Maria. Dan itu kita lihat, kenyataannya memang begitu kok. Yesus lahir kemudian. Betul. Nah, Betul. terus Ya. kenapa dia Terus jadi Bapa itu sendiri, jadi Tuhan itu sendiri? Loh, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Oh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bang? Kenapa coba? Bagaimana mungkin Kalau- Tuhan keluar dari mulut Tuhan? Demikianlah firmanku. Demikianlah aku yang keluar dari mulutku. Aku Salah, tidak akan sabar. kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi aku akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Masa Dan Tuhan berhasil keluar dalam dari apa yang- Tuhan? Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Itu kan bukan bahasa Alkitab. Yang disebut Berarti di dalam kalau- Alkitab itu firman yang keluar. Berarti, dong. oke deh. Kan di situ dikatakan kata P di situ kan bibir mulut. Berarti kalau demikian mulut Tuhan yang menjadi manusia. Bagaimana ceritanya tuh? Kok mulut yang Tuhan jadi manusia? Firman yang menjadi Kan manusia. sumber. Wah, berarti perkataan. Yang menjadi Berarti manusia itu instruksi. yang menjadi manusia itu si ianya. Si ia ini yaitu adalah firman. Si Kan di sini ia ada ini tiga komponen. akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kan di sini Itu ada tiga. adalah dia yang keluar. Di sini ada Gitu. tiga nih. Yang satu adalah Tuhan, kemudian mulut, Firman. kemudian perkataan. Kan gitu. Dulu. Kok Betul Tuhan ya? sama mulut? Enggak dong. Mulutku itu ya dibilang ya Tuhan lah.
Iya Kok tuh, jadi ada enggak. Kok mulut sama Tuhan dibedain? Mulut ini sifat. Mulut ini Mulut kok sifat. Sifat sih bang. Enggak, mulut. maksudnya analogi. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tuhan Mulut itu kan sifat. maha berkata-kata. Tuhan itu maha berkata-kata kan? Dia masih sifat berkata-kata. Mau Anda Berkata-kata itu menafsirkan kalimat kerja. Loh, berkata-kata itu kata kerja bukan kata sifat. Iya, tapi kemampuan yang melekat pada diri Tuhan itu adalah kemampuan yang ada dari sejak Tuhan itu tidak bermula, Itu tidak yang gua berakhir. Mazmur 33 coba Anda baca, coba baca 3 3:9. 9. Oke, 9. baik. Sebab Mazmur dia 33. berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Betul. Amin. Nah, siapa yang memberi perintah di sini? Siapa yang memberi perintah? Ya Allah. Allah. Nah, firman Ya Allah. kedudukannya apa? Sebagai firman, firman kedudukannya pernyataan diri dia loh. Nah, pernyataan berarti Ya. perintah, perkataan berarti Perintah. kan? Maka Kok perintah? semua Firman itu bukan perintah, Bang. Firman itu bukan perintah. firman itu kekuasaan firman dia. itu perkataan. Loh, Firman itu definisi. perkataan. Itu definisi. Loh. Kategorinya itu Ya, kata firman saya. itu yang keluar itu yang menjadikan matahari, bulan, bintang gitu loh, Bang. Nah, itu. Firman yang keluar itu yang melaksanakan jadikan bulan, bintang. Nah, firman itu Oke. Nah, yang betul. menjadikan bulan, bintang. Oke, Nah, firman oke. itu yang menjadi manusia, perkataan itu. Gimana? Berarti sumber dari instruksi yang menjadi manusia gitu. Berarti Tuhan ketika mengatakan jadilah nasi, maka Tuhan kemudian menjadi nasi gitu maksudnya. Jadilah ayam, Tuhan menjadi ayam. Tidak. Pada Oh, hasil mulanya adalah itu udah hasilnya. Itu udah hasilnya, Bang. Jadi nasi kayak jadi bumi. Yesus adalah hasil. Itu Yesus adalah hasil. Yesus adalah hasil bukan dari hasil. Bukan. Bukan hasil. Nah, Dia disitulah bukan hasil. kalian terjebaknya. Karena Tuh, kenapa? Anda membedakan antara ciptaan lain dengan Yesus yang nyata-nyata adalah ciptaan. Coba kita kembali ke Mazmur 33 ayat 9. Baik, nih. Makanya jangan. Oke, silakan. Nih, benar-benar. Sebab dia berfirman, Sebab maka dia semuanya berfirman. jadi. Betul. Aha. Nah, Dia memberi perintah, maka dia semuanya memberi ada. perintah. Betul. Terus Nah, Yesus di sini sebagai apa? firman. Iya. Mana ada Yesus di sini sebagai firman? Yesus itu nanti setelah menjadi daging, instruksi yang keluar dari Tuhan. Maka dia memberi perintah kepada Maria, hamil Maria. Oh, itu. Tercatat, Bang, firman menjadi manusia. Firmannya yang menjadi manusia, Bang. Gini nih. Nah, sekarang gini. Ini Sebab saya dia nih, berfirman ini maka saya. semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika kemudian dia memberi perintah kepada Maria agar Maria hamil, apa yang terjadi? Mil. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian masuk ke rahimnya Maria gitu. Iya. Nah, bukan Iya, ngomong firmannya sama jadi manusia. Iya atau bukan? Firman. Firmannya. Firmannya lahir melalui Maria, nggak masalah. Oke. Silakan saudara-saudara lanjutkan bahas. Saya pamit asar di sini ya. Oh, Nanti ya, kita Bang. dialog lagi ntar malam. Malam lah Bang ya, lanjutin Bang. Oke ya, Dea. Oke Bang, siap Bang. Oke, sip. Oke. Thank you, jaga Oke, kesehatan. makasih. Kamu harus sehat terus. Kesehatan lo, Bang. Iya, Bang. Oke, thank you. Baik. Saya pamit ya. Bang Kendi, thank you ya. Oke. Oke. Makasih. Oke ya. Selamat sore ya saudara-saudaraku. Baik. Selamat sore. Saya pamit. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Apakah Anda semua berasal dari firman? Knalpot itu telah menjadi asap. Aduh. Pada mulanya adalah motor. Motor itu bersama-sama dengan knalpot. Dan motor itu adalah knalpot. Knalpot itu telah berubah menjadi asap. Aduh, parah. Allahu Akbar. Ketika ditanya, apakah sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini di sini katanya ada yang mengatakan apa? Yesus itu firman atau bukan? Firman. Ada yang mengatakan bukan. Inilah beratnya ya. 1 Korintus 4 nomor 10. Karena jelas sekali data yang ada disajikan, dia mengatakan ini kitab saya, Bang. Iya, tahu. Itu kitab yang kalian klaim dari agama orang. Tapi ternyata setelah kita minta pertanggungjawaban. Ya, oke, baik saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap setiap argumentasi bahkan narasi yang mereka bawakan. Apakah semuanya itu sesuai dengan kebenaran atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana reaksi dan respon dari seorang Ustadz Tsuma ketika setiap narasi bahkan juga argumentasi yang dia bawakan, semuanya itu dapat dibantah dan dipatahkan oleh seorang hamba Tuhan tersebut. Dan pada akhirnya membuat Ustadz Tsuma menjadi kewalahan untuk
beradu argumentasi dengan seorang hamba Tuhan ini. Ya, hal ini mengakibatkan Ustadz Suma ini menjadi seperti orang yang sama sekali betul-betul pada dasarnya tidak mengerti dan memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang iman Kristen itu sendiri. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan ini, dia sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, dia bisa membawakan suatu narasi, membawakan suatu data yang itu betul-betul bisa dibuktikan kebenarannya. Alhasil membuat Ustadz Suma sendiri tidak bisa membantah serta mematahkan setiap narasi yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan, karena inilah yang kita yakini, inilah yang kita imani. Bagaimana seseorang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus bisa dengan sesuka hati mereka untuk membantah atau mengusik-musik tentang kekristenan, apalagi isi Alkitab. Karena pada dasarnya ketika mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari suatu kebenaran di dalamnya, melainkan mereka mencari suatu kesalahan dan mereka angkat, mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Beda dengan kita, ketika kita mentafsirkan ayat Alkitab, ketika kita membawakan data yang berkaitan dengan sejarah, pasti semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu, karena kita memiliki data, kita juga memiliki suatu bukti yang itu betul-betul valid, bisa dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan Ustadz Suma, ya, kalau kita melihat sumber-sumber yang dia pakai dan dia gunakan, pasti semuanya itu akan bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri, seperti itu. Karena pasti akan banyak perbedaan, ya, antara pemahaman Ustadz Suma yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan perbedaan seorang hamba Tuhan ini dan kita juga sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, seperti itu. Apalagi kalau kita dengar tadi hanya penyebutan kata Allah ini, ya, sebutan Allah ini, ya, itu sudah menjadi suatu perdebatan yang sangat luar biasa panjang, ya. Dan ketika kita mendengarkan penjelasan dari seorang hamba Tuhan ini, sebenarnya itu sudah membantah dan juga sudah menjatuhkan, mematahkan argumentasi dan narasi Ustadz Suma. Tapi Ustadz Suma terus ngeyel dan seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri. Ya, karena kita juga mau, ya, ketika kita berdiskusi, kita mau orang juga, bukan hanya kita, tapi orang juga yang menonton dan menyaksikan, mereka juga mendapatkan suatu edukasi yang baik, seperti itu. Ya, dan selebihnya dan selanjutnya kitalah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Oke, baik saudaraku, kiranya melalui video ini juga kita boleh siapapun kita yang melihat video ini, kita bisa semakin hari semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang iman Kristen itu sendiri, dan kita mau apa yang kita imani itu juga bisa kita pertanggungjawabkan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa melihat kebenaran bahkan keselamatan yang kekal yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Oke, saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.